سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Dan para hadirin wal hadirat semua, semoga Allah SWT memanjangkan daripada umur kita semua. Allah SWT menunaikan daripada hajat kita semua. Allah SWT menanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baraka alaihi wa ala alihi, amin amin ya rabbal alamin. Dulu, di zaman dulu itu ada salah seorang daripada pujangga dan penyair yang hebat. Dia ini jatuh cinta kepada seorang perempuan yang bernama Laila. Orang ini saking cintanya sama Laila tersebut, nama pemuda tersebut adalah Qais. Saking cintanya sama Laila, akhirnya seakan-akan dia adalah orang yang sudah gila. Otaknya sudah tidak waras lagi. Oleh karena itulah orang-orang pun ngasih julukan kepada dia dengan julukan Majnun. Majnun itu artinya gila, padahal namanya Qais. Tapi karena dia berlagak seperti orang gila dan dia lupa dirinya karena dia sangat cinta kepada perempuan tersebut, akhirnya orang-orang pun menamakan dia atau menjuluki dia dengan Majnun. Sampai-sampai di dalam salah satu daripada bait syairnya dia mengatakan, katanya, marartu ala diyari ad-diyari Laila, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidara, wa ma hubbu ad-diyara shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana ad-diyara. Kata dia, saya melewati suatu perkampungan dan perumahan. Ketika saya melewati daripada perkampungan dan perumahan tersebut, saya pun melihat daripada perumahan dan dinding-dindingnya. Ketika saya melihat daripada dindingnya, maka saya pun mencium satu persatu daripada dinding perumahan tersebut. Ini kayak orang gila ya Allah. Ayo, dinding masjid, dinding musola diciuminya, dinding-dinding pasar diciuminya, tiang-tiang di pasar diciuminya. Akhirnya apa? Orang-orang pun mengatakan, wahai Majnun, ente ini emang seperti orang gila ini, ngapain nyiumin dinding? Maka kata dia, wa ma hubbud diyara shaghafna qalbi, yang membuat hatiku takluk, yang membuat hatiku selalu merindu bukan dinding-dinding ini, bukan rumah-rumah ini, walakin hubbu man sakana diyara, tetapi kecintaan kepada orang yang pernah tinggal di balik tembok tersebut. Siapa? Yaitulah kekasihnya. Dalam artian dia tidaklah mencium daripada dinding tersebut kecuali karena dia menghadirkan di dalam hatinya seorang kekasihnya, yaitulah yang bernama Laila. Tapi sayang, dia tidak mendapatkan daripada kekasihnya. Dia meninggal dunia sebelum mendapatkan daripada Laila tersebut. Dan dia sebelum meninggal dunia berjanji, katanya seperti yang disebutkan di dalam Hasyiatus Sabban, kata beliau, Majnun ini berjanji, kalau seandainya Laila sama suaminya nanti lewat pekuburan saya dan dia mengucapkan salam kepada saya akan jawab salamnya dari kuburan. Dan Laila pun ketika mendengar gemetar dan meninggal dunia, dan dia bakalan ditanam di samping kuburku. Ini yang dijanjikan oleh Majnun ini. Akhirnya pada suatu hari Laila sudah menikah, dia membawa suaminya. Suaminya ini penasaran, dasar bujur lah adanya, atau panderwara lah si Majnun ini. Ayo bang kita buktian, akhirnya buktiakan nanti. Lalu ditariknya si Laila, wahai Laila istriku, sekarang aku izinkan engkau untuk mengucapkan salam kepada kuburnya Majnun ini. Akhirnya Laila pun mengucapkan salam, assalamualaikum ya Qais, salam sejahtera atasmu wahai Qais. Maka Qais pun menjawab salamnya, waalaikumsalam ya Laila. Akhirnya Laila gemetaran dan meninggal dunia. Meninggal dunia akhirnya Laila. Akhirnya apa? Ditanamkan di samping kubur daripada Qais. Ketika ditanamkan di samping kubur Qais, seperti yang diceritakan di Hasyiatus Sabban, tumbuh dari dua kubur itu dua ranting, yang mana dua ranting tersebut akhirnya menyatu di penghujungannya. Ini yang ujar bubuhan ke anak-anak nih, gambar kayak love ya. Nah itu gambarnya
wallahu a'lam bihaqikatih, hakadha yang disebutkan di dalam kitab itu. Akhirnya ketika meninggal dunia ini dua-duanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa keduanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan keduanya ke dalam surganya. Akhirnya dia pun bingung, kenapa wahai Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah engkau berdua menjadi hujjah ataupun menjadi dalil bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau dia mengaku cinta dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi kecintaannya tidak seperti Majnun kepada Laila, berarti cintanya bohong. Itulah sebab kenapa Majnun dan Laila diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Supaya hujjah bagi orang-orang yang sekarang ini. Karena banyak orang-orang yang mengaku daripada cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Tetapi apa? Kalau kita bandingkan kecintaannya tadi dengan kecintaan Majnun sama Laila, ternyata gak ada apa-apanya. Oleh karena itulah para penyair mengatakan, kata beliau, wa kullun yad'i bi hubbi Laila wa ma tuqirru Laila bidzaka. Setiap daripada orang ngaku-ngaku bahwasanya saya cinta sama Laila, tapi tidak semua orang diakui kecintaannya oleh si Laila. Karena apa? Ini tadi, kita mengaku cinta Allah SWT dan Rasulnya, sholat 5 waktu kita tinggalkan. Ini coba kita lihat, Majnun ketika dia mengaku cinta kepada Laila, apapun yang dia punya, dia kerahkan untuk mendapatkan daripada cintanya si Laila. Ketika kita mengaku bahwasanya kita cinta kepada Allah SWT dan Rasulnya, apapun yang kita miliki, waktu, harta, tenaga, kita gunakan untuk mendapatkan daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apabila waktu sholat sudah masuk, kita mengedepankan pekerjaan kita mengedepankan daripada usaha kita, berarti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bohong. Kalau kita emang benar-benar cinta sama Allah Ta'ala, kalau sudah hari Jumat, masuk waktu Jumat, tinggalkan pekerjaan kita, sholat Jumat. Kalau sudah masuk waktu sholat 5 waktu, kalau kita emang cinta kepada Allah SWT dan Rasul, kita tinggalkan semua. Inilah orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wahakala. Jadi kisahnya, jadi kita membuka Majnun dan Laila. Sekira kita tahu nang kiapa kisah cinta kita kepada Allah SWT dan Rasulnya. Amunnya kisah cinta kita kepada Allah SWT dan Rasulnya tidak seperti itu, maka kita katakan berarti cinta kita masih kurang. Cinta kita masih kurang, cinta kita masih kosong, cinta kita masih dusta. Tapi alhamdulillah, insya Allah kita tidaklah berkumpul di dalam majelis ini, kita tidaklah memperingati daripada Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi, kecuali di dalam hati kita ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan tersebut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang diampuni daripada dosa-dosanya, diampuni daripada apapun daripada kesalahan yang telah lalu, dan kita bisa memperbaiki dan menintrospeksi daripada diri kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah, kalau kita lihat daripada cerita para sahabat, bagaimana Sayyidatuna Khadijatul Kubra, apapun yang beliau punya, maupun daripada harta, maupun daripada waktu, beliau kerahkan demi membantu daripada agama Allah SWT dan Rasulnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apapun yang beliau punyai, beliau habiskan itu semua untuk mendapatkan daripada cinta Allah SWT dan Rasulnya, dan lain sebagainya daripada orang-orang yang mutagaddimin. Dan bentuk cinta itu banyak cara pengungkapannya. Di antaranya kalau kita lihat guys, siapa namanya, Uwais Al-Qarni. Itu Uwais Al-Qarni satu zaman sama Rasulullah, nggak pernah ketemu sama Rasulullah, tapi kecintaannya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun yang disyariahkan oleh Nabi Muhammad SAW baraka alaihi wa alihi, beliau lakukan. Pada waktu orang-orang berbondong ke Madinatul Rasul untuk mendapatkan gelar sahabat, beliau tinggalkan itu demi menjaga daripada ibu beliau yang sedang sakit. Dan ajaran daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kita hendaknya berbakti kepada orang tua. Banyak di antara kita
mungkin gara-gara acara ini, acara itu, dan sebagainya, apalagi cuma sekedar orkesan, meninggalkan daripada orang tuanya. Bahkan sebagian daripada kita mungkin malu dengan orang tuanya. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memang benar-benar cinta kepada Allah SWT dan Rasulnya, maka kita kerahkan daripada kemampuan kita sebisa mungkin untuk mendapatkan perhatian daripada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Akhirnya Uwais Al-Qarni mendapatkan daripada perhatian Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak pernah ketemu SAW, tapi Nabi Muhammad SAW kenal dengan yang namanya Uwais Al-Qarni. Wahada, inilah balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Uwais Al-Qarni yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita zaman sekarang, kalau untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara real sudah sulit. Naam, fadlullah wasi'a, karunia Allah SWT sangatlah luar biasa luasnya. Apa yang mungkin terjadi bagi orang-orang terdahulu daripada para aulia, itu mungkin saja dikasih sama Allah SWT. Tetapi secara logika, secara akal sehat, sulit bagi kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara real. Sulit bagi kita untuk bertemu Nabi Muhammad SAW, mungkin bahkan di dalam mimpi. Tetapi apa? Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau menyebutkan, fakam min syakhsin lam yaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nabi yuhibbu. Betapa banyak daripada orang gak pernah mimpi bahkan sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad SAW luar biasa cinta pada orang tersebut. Semoga dengan perkembangan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa alihi. Walaupun kita tidak pernah bermimpi atau berlihat dengan Nabi Muhammad SAW, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati Nabi Muhammad SAW selalu memperhatikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang yang mempunyai kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa alihi itu sangatlah beruntung. Seperti yang diceritakan oleh guru kita dulu, bahwasanya ada salah seorang daripada thalibul ilm, dia ini kalau amalannya nggak banyak, dia sholat 5 waktu nggak ketinggalan, puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT nggak ketinggalan. Terus ada 2 tambahan, apa? Yaitu adalah dia ketika mau tidur baca doa, Bismillahumma ahya wa bismika amut. Kalau bangun tidur dia baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan dia tidak lupa memakai siwak sebelum tidur dan bangun tidur. Pada suatu hari orang tersebut mimpi meninggal dunia. Datang malaikat Israel mencabut nyawanya, cabut malaikat Israel. Akhirnya anehnya katanya di mimpi itu, setelah dicabut malaikat Israel daripada rohnya, keluarganya pada datang dan menangis dengan keadaannya. Keluarganya pada berkumpul menangis dia. Dia lihat orang keluarganya menangisi dia. Gak lama ada tim yang baca Yasin, ada tim yang baca daripada Ajza. Dia juga melihat. Besoknya tim pemandian juga datang, dimandikan, dia lihat. Akhirnya dikafani daripada jasadnya, dia juga lihat. Akhirnya dimandikan jasadnya, disolatkan, dia juga lihat. Dan bahkan jasadnya dibawa akhirnya ke kuburan dan dimasukkan ke dalam kuburan, dia juga lihat. Gak lama dia terbangun daripada mimpinya. 2 orang datang membangunkan dia, wahai fulan bangun. Dia pun terbangun. Ketika dia bangun baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kebiasaannya pakai siwak ini. Dia cari kantong baju nggak ada lagi sudah. Karena apa? Sudah pakai kafan ternyata. Dia cari sekeliling, nggak ketemu juga. Malaikat pun bingung. Oh, ini ngapain ini orang? Malaikat pun nanya, ente ngapain? Kata orang tersebut, saya mencari siwak. Oh begitu Pak, ente sudah meninggal dunia. Ternyata memang benar-benar meninggal dunia, bukan sekedar mimpi ternyata. Akhirnya malaikat pun diskusi antara malaikat mungkar sama nakir. Gimana ini keadaan orang ini? Kata malaikat mungkar sama nakir, ini waliullah sudah. Bangun, baru bangun aja langsung Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Langsung mencari siwak, gak perlu ditanyain lagi. Akhirnya coba kita lihat, meninggal dalam keadaan hasnul khatimah. Dia meninggal di dalam keadaan gampang, mimpi. Meninggal mimpi.
Ada yang pernah mimpi meninggal dunia? Hah? Kalau mimpi misalnya ditampar orang, sakit lah. Kalinya mau sakit bang, mimpi ngeranya. Hah? Mimpi ditendang orang, ada mau sakit bang, mimpi dicabut malaikat Israel, adanya sakit bang. Kada sakit dia, bahkan dia bingung. Ternyata memang benar-benar meninggal dunia. Coba kita lihat husnul khatimah, lepas daripada azab kubur dan lain sebagainya. Ini apa sirnya di sini? Yaitu adalah dia membaca doa sebelum tidur, doa setelah bangun tidur, dan memakai siwak. Ini siwak itu kayu, bukan kayu biasa. Itu adalah kayu yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Bukan saya cinta sama siwaknya, tapi saya cinta dengan orang yang pernah memegang dan memakai daripada siwak tersebut. Akhirnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada azab kuburnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang-orang yang aman daripada azab kubur karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Itu kita tanamkan di dalam hati keluarga kita. Kita tanamkan di dalam hati anak kita sebelum tidur. Ini pekerjaannya adalah sesuatu yang ringan, tapi apa? Jarang di antara kita yang meresapinya. Coba kalau kita resapi semua daripada perbuatan kita, kalau kita resapi, kalau kita renungi, kita ikuti daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, luar biasa nikmatnya hidup. Makanya hubungan aulia itu apa? Seperti yang kita dengar, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa sedih. Kenapa? Ketika mereka berjalan, mereka mendahulukan daripada kaki kanannya. Mereka teringat Rasulullah SAW melakukan seperti ini. Mau masuk ke dalam WC, dia mendahulukan daripada kaki kirinya. Dia membaca daripada doa, dia teringat bahwa Rasulnya Nabi Muhammad SAW pernah melakukan ini. Bahkan ketika dia disakiti, dia juga teringat bahwasanya Nabi Muhammad SAW afdalul anbiya wal mursalin, orang yang paling dikasihi oleh Allah SWT, pernah juga disakiti. Siapalah saya? Kalau saya disakiti wajar. Rasulullah SAW pernah disakiti, maka tidak jadi masalah saya disakiti. Oleh karena itulah mereka tidak pernah merasa gusar, tidak pernah merasa sedih, karena semua daripada hal ahwal mereka yang mereka ingat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Mungkin kita pernah dengar di majelis-majelis sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi hamba-hamba yang beriman daripada surga yang luar biasa luasnya, luar biasa daripada lebarnya, yang mana itu sifatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah mata memandang, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah hati terlintas daripada bagaimana surga. Kalau kita mau tahu apa nikmat terbesar di sana, apakah kita dikasih Pajero Sport di sana? Apakah kita dikasih gedung yang bertingkat tinggi di sana? Iya, memang besar. Memang ini nikmat besar, ini luar biasa. Tapi kalau kita tanyakan apa nikmat terbesar di surga itu, coba kita renungkan. Oh, punya bidadari puluhan ribu. Hah? Karena sempat pemadu jero waktu hidup. Artinya, nah di surga lagi kesempatan aku pemadu. Lah. Bukan itu ternyata. Oh, apakah makan artinya hidup melarat benar? Makan apel kada suah padahal di higa pasar rumah. Makan anggur kada suah padahal di higa pasar rumah. Apakah ini? Artinya biar nyaman makan buah-buahan. Makan madu artinya kada suah bang. Merasai madu kalau aja kada suah minum. Apalah itu? Lah. Kata para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid, astagfirullah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan di dalam Takribul Wusul, beliau menyebutkan bahwasanya nikmat terbesar di surga bukan bidadari, bukan rumah yang bertingkat, bukan daripada mobil dan lain sebagainya, bukan bidadari dan lain sebagainya, tetapi nikmat terbesar yaitu adalah satu khaimah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya bukan karena Nabi Muhammad SAW di dalam surga, niscaya kami tidak pernah merindukan yang namanya surga. Hakada para awliya Allah SWT. Karena mereka nikmat terbesar adalah bisa memandang ila wajhillahil karim. Inilah nikmat terbesar. Coba kita bayangkanlah di surga, memang luar biasa nikmatnya ya sudah. Karena kayak eskudo, kadang ini yang diberi. Tapi apa Pajero Sport di atasnya lagi. Kenikmatan terbesar bukan itu ternyata.
yaitu adalah satu kedudukan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini di surga yang luar biasa nikmatnya. Bagaimana dengan di dunia ini? Coba kita bayangkan di dunia ini kita hidup sesugih-sugihnya, kadang-kadang mau main, memiliki asam-asam sama-sama nenek. Adalah yang paling sugih dia asam-asam nih. Apakah memiliki asam-asam sama-sama? Ada sesalamanan bisa ada, atau sebanjaran apalagi? Palingnya membisi sekapleng tanah nang ukuran 2, 3, 4, 5 hektar, ada tambang batu baranya, itu udah paling sugih itu. Ini surga itu sifatnya sesuatu yang tidak pernah terlihat daripada kasat mata dan lain sebagainya, lebarnya luar biasa besarnya, kenikmatan terbesar yaitu adalah satu khaimah dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah lagi di dunia ini? Pastinya nikmat terbesar yaitu adalah musyahadah dan muraqabah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengingat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka. Kita ketika melihat daripada musalla, kita mengingat bahwasanya Nabi Muhammad SAW di Masjid Madinah Rasul pernah sholat. Ketika kita memakai daripada pakaian-pakaian seperti ini, ingat bahwasanya Nabi Muhammad SAW memakai daripada pakaian-pakaian yang sopan. Ketika kita menginjakkan kaki, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita hadir majelis ta'lim, ingat bahwasanya Rasulullah SAW sangat suka dengan orang-orang yang hadir majelis ta'lim. Inilah kenikmatan yang ternikmat di dalam dunia. Di surga paling nikmat itu. Apakah lagi daripada dunia an-naghisah an-nakidah yang sangat besar ini. Oleh karena itulah, selama mereka bisa ingat Nabi Muhammad SAW, selama mereka bisa ingat Allah SWT, hilanglah daripada kegusaran, daripada problem apapun yang berada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam pikiran kita, di dalam sanubari kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi, dan semoga kita bisa merasakan daripada apa yang dirasakan oleh para aulia, daripada para anbiya, daripada para mursalin, daripada orang-orang yang terdahulu daripada kita, daripada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan daripada kenikmatan daripada surga yang berada di dunia. Inilah yang dimaksud di dalam syairnya Al-Habibul Mar, musahabatur rijali dzawil wafai na'imul khuldi fi daril fana'i. Ketika kita duduk dengan para aulia, ketika kita duduk dengan para guru-guru agama, ketika kita duduk dengan para sholihin, ketika kita duduk dengan guru-guru agama, itu adalah kenikmatan yang kekal abadi. Maksudnya apa? Kenikmatan surga sebelum kita meninggal dunia, di daril fana, di dalam dunia ini. Semoga kita mendapatkan daripada kenikmatan tersebut. Inilah kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mungkin tidak semua orang bisa menikmati daripada kenikmatan seperti ini. Semoga kita mendapatkan dari kenikmatan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Untunglah orang-orang yang pernah merasakan daripada kenikmatan tersebut, walaupun sedetik dalam umurnya, walaupun 2 menit dalam umurnya, walaupun 1 jam, walaupun seminggu sekali kita hadir majelis taklim. Kalau kita tidak bisa setiap waktu istihdar daripada itu semua, kita tidak bisa mengingat daripada itu semua, paling tidak ketika kita salat 5 waktu, ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kita ingat dan kita hadirkan daripada Nabi Muhammad SAW sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu ingat Rasulullah SAW, paling tidak ketika kita sholat 5 waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW tidak bakalan merugi. Orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan daripada jasadnya daripada api neraka, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Anas, kata beliau, makhtalata hubbi fi qalbi 'abdin illa wa harramallahu jasadahu 'ala nar. Tidaklah tercampur di dalam hati seorang hamba kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW kecuali Allah SWT mengharamkan daripada jasadnya daripada api neraka. Oleh karena itulah, seperti yang pernah kita ceritakan, mungkin Sayyidina Zaid mempunyai tisu terbuat daripada kain. Kalau kita lempar ke api itu bakalan terbakar. Pada suatu hari tisunya basah, akhirnya dia memanggil daripada hambanya, daripada budaknya, minta keringkan. Nggak ada mesin cuci, nggak ada pengering. Akhirnya kata budaknya, gimana ini? Malam hari, musim dingin, kita nggak bisa mengeringkan. Kata Sayyidina Zaid, itu ada balapan api? Ya, udah lemparkan daripada tisu tersebut ke sana. Akhirnya dilemparkan daripada tisu tersebut, sedikit pun tisunya tidak terbakar. Ketika ditanya, kenapa? Kok ini tisu nggak bisa terbakar?
karena itu adalah tisu yang pernah menyapu daripada keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Dan sesuatu yang pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah SWT akan mengharamkan daripada jasadnya daripada api neraka, apaan lagi cuma sekedar daripada api di dunia ini. Wah kata, oleh karena itulah kata guru-guru kita dulu, ini tisu nggak bisa sholawat, ini tisu nggak bisa istighfar, ini tisu nggak bisa sholat, ini tisu nggak bisa berbuat daripada amal soleh. Bagaimana dengan hati seorang hamba yang penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, mempunyai ikatan hati yang erat kepada Nabi Muhammad SAW? Pastinya hati tersebut diharamkan daripada jasadnya daripada neraka. Urat-urat yang menyambung ke hati tersebut sampai kulit-kulitnya, jenggot-jenggotnya diharamkan oleh Allah SWT daripada api neraka. Semoga kita semua mendapatkan daripada faedah perkumpulan ini. Allah SWT menanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi SAW. Kita hadiri terus daripada perkumpulan-perkumpulan kebaikan. Kita tanamkan di dalam hati kita, hati anak kita, hati keluarga kita, hati jiran tetangga kita, untuk mereka selalu mencintai kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa merasakan daripada kenikmatan apa yang dinikmati oleh para aulia wassalihin, dan kita satu khaymah kelak dengan Nabi Muhammad SAW di penghujungan daripada bulan Rajab ini. Hendaknya kita banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di majelis ini kita bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita, daripada keteledoran kita, sebagaimana yang diceritakan oleh Utbi bahwasanya dia pernah duduk di samping makam Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang daripada Badui yang pendosa, dia pun datang kepada Nabi SAW dan dia meminta bertawassul kepada Rasulullah SAW agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Utbi tertidur dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia karunia bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW menyuruh Utbi untuk bangun. Kata Rasulullah SAW, "Wahai Utbi, bangun dan susul orang Arab tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni daripada dosa-dosanya." Semoga dengan berkat kita duduk di sini, kita bersama-sama di sini di dalam sahatun Nabi Muhammad SAW, di dalam makam Nabi Muhammad SAW, memperingati daripada Isra wal Mi'rajnya Habibuna Muhammad SAW. Allah SWT mengampuni daripada dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa anhum alayh, waffiqna lil khair wa 'inna alayh. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatan man abghadta waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Allahumma اغفر في قلوبنا رجاء واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو احدا غيرك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.